Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Evodia Madani dari kelas 11 IPS 3. Di sini aku mau ngejelasin materi tentang nasionalisme. Lebih tepatnya, tumbuhnya nasionalisme pada diri bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme itu suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi pada setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaannya. Nah, nasionalisme ini tumbuh pada bangsa Indonesia disebabkan oleh politik etis atau politik balas budi, tepatnya pada pemberian pendidikan. Yang membuat rasa-rasa nasionalisme itu tumbuh setelah melihat penderitaan rakyat dan melihat negara-negara Asia yang lain melawan bangsa Barat. Selanjutnya, kita bakalan ngebahas faktor-faktor pendorong tumbuhnya nasionalisme pada diri bangsa Indonesia. Faktornya itu ada dua. Yang pertama, internal dan eksternal. Pertama, aku bakalan ngejelasin faktor internya dulu. Yang pertama, ada kejayaan-kejayaan Indonesia sebelum masuknya bangsa Barat. Sebelum masuknya bangsa Barat, di Indonesia berkembang kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak. Kejayaan masa lampau yang menjadi inspirasi para pelajar untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Kedua, ada penderitaan rakyat terhadap politik drainage atau pengerukan kekayaan. Pada masa kolonial, pemerintahan Belanda menerapkan pajak yang sangat amat tinggi yang membebankan rakyat. Puncaknya, politik drainage ini pada masa tanam paksa yang dilanjutkan oleh ekonomi liberal. Yang ketiga, munculnya golongan terpelajar. Sejalan dengan diterapkannya politik etis, di Indonesia hanya sebagian kecil anak-anak pribumi yang dapat menjalankan pendidikan. Dengan bahasa asing yang diterapkan di sekolah, para pribumi terpilih ini dapat memahami ide dan paham yang berkembang di bangsa Barat, seperti ide hak asasi manusia, demokrasi, nasionalisme, dan liberalisme. Yang terakhir, ada diskriminasi rasial bangsa Barat. Diskriminasi menjadi hal yang paling menonjol pada masa kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-20. Pada bidang pertanian, tidak ada satupun jabatan untuk para kaum pribumi. Dengan pendidikan dan keahlian yang sama, pribumi harus menduduki jabatan yang lebih rendah dari orang Belanda. Pada jabatan yang sama, pribumi harus mendapatkan gaji yang paling kecil. Selanjutnya, kita bakalan bahas faktor eksternalnya juga. Faktor eksternal yang pertama, kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada 1904 dan 1905 sangat amat mengguncangkan dunia. Bangsa kulit putih dapat dikalahkan oleh bangsa kulit warna. Kemenangan ini menjadi superioritas bangsa Asia dan Afrika untuk lepas dari penjajahan kulit putih. Yang kedua, ada kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Sebagian negara Asia Afrika mulai berusaha keluar dari belenggu bangsa Barat melalui nasionalismenya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu negara-negara yang mendukung lahirnya nasionalisme. Yang pertama, ada pemberontakan Filipina terhadap bangsa Prancis. Yang kedua, ada revolusi Tiongkok. Yang ketiga, ada kebangkitan nasionalisme bangsa India di bawah Mahatma Gandhi. Yang terakhir, ada munculnya paham-paham baru di Indonesia. Paham-paham seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi muncul setelah revolusi Prancis dan Amerika. Hubungan Eropa dan Asia yang membuat paham-paham ini menyebar ke Indonesia. Paham-paham tersebut sangat mempengaruhi perkembangan politik di masa pergerakan nasional. Oke, itulah faktor-faktor pendorong munculnya nasionalisme pada diri bangsa Indonesia. Semoga materi yang aku jelasin tadi dapat berguna buat kalian, aku, dan semuanya. Terima kasih.